Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu, di manakah Tuhan saat aku membutuhkannya? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yehezkiel 8 ayat yang ke-6. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi." Pola pandang kita dalam menghormati Tuhan itu menentukan sikap hati kita kepada Tuhan. Ada orang-orang yang menganggap Tuhan hanya sebatas ban serep yang dilihat dan dikunjungi hanya ketika ada kebutuhan mendadak dan mendesak. Ada yang menganggap Tuhan seperti seorang dokter yang diikuti nasihatnya sebab ada sesuatu yang kita harapkan darinya. Tapi ada juga yang menganggap Tuhan seperti seorang sahabat karib yang selalu rindu ditemui, diajak bicara, dan tukar pikiran. Sebab ada kasih mesra yang mengalir di antara sahabat. Seringkali kita terlepas dari cara pola pandang kita menganggap siapakah Tuhan. Tetap saja ketika kita terdesak, kita akan bertanya-tanya, bahkan menjerit, "Di manakah Tuhan saat-saat saya sangat membutuhkannya?" Ada satu kesempatan di mana Tuhan berbicara kepada Yehezkiel tentang keadaan baitnya, tempat kudusnya. Dan dengan berat hati Tuhan berkata, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi." Dapatkah saudara memahami betapa beratnya hati Tuhan saat itu? Ada seorang ibu yang sudah tua renta dan tinggal bersama anaknya laki-laki. Suami sang ibu tua sudah lama meninggal, namun ibu itu masih menjaga semua pesan-pesan penting yang ditinggalkan sang suami dahulu. Dan itu yang terus-menerus diajarkan dan disampaikan kepada anaknya yang satu-satunya. Ketika sang anak mulai bertumbuh dewasa, sang anak mulai terpengaruh dengan kehidupan yang menyesatkan, termaksud pesta pora dan hidup dengan teman-teman yang menjerumuskan. Beberapa kali sang anak itu membawa pulang teman-temannya dan bermabuk-mabukan di rumah, mengkonsumsi obat-obatan. Dan sekalipun sang ibu terus-menerus menasehatinya, namun dia tidak menggubris semua nasihat sang ibu. Satu malam hari, ketika sang anak itu baru pulang dan menemukan rumah itu dalam keadaan kosong, sang anak menemukan sepucuk surat yang berkata, "Anakku, hati ibu tidak dapat lagi menahan penderitaan melihat kamu hidup dalam dosa dan kemabukan. Semua pesan papahmu dulu telah beribu-ribu kali mama sampaikan, namun kamu sama sekali tidak mau mendengarkannya. Mama memilih meninggalkan rumah yang telah mama tempati sejak mama dan papahmu menikah dulu, supaya mama tidak harus lagi melihat perbuatanmu yang menyakitkan hati Tuhan dan kami orang tuamu, Mama." Sampai matinya, sang anak tidak lagi melihat wajah ibunya dan tidak mengetahui entah kemana sang ibu itu pergi. Haruskah cerita yang sama dialami oleh anak-anak Tuhan? Bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Haruskah kita isi bait Roh Kudus ini dengan dosa yang terus-menerus menyakitkan hati Tuhan? Tinggalkanlah dosa
dan lakukan firman-Nya, agar dia selalu senang ada di dalam bait-Nya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau terus belajar mengikuti rencana-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.